wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim advokat yang beranggotakan saya sendiri, Munadiratun Hasanah, Afriza Fitri Mafiroh, Bina Wahyu Permatasari, Abdul Jalil, dan Abdul Aziz yang bertugas untuk menangani kasus dari Tuan Tom Cruise terkait penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Tuan Brad Pitt kepada Tuan Tom Cruise. Berikut pendapat hukum dari tim advokat kami. Perkara yang sedang dihadapi oleh Tom Cruise ini termasuk perkara penipuan, karena dalam kasus tersebut memiliki unsur-unsur delik pidana yang termaktub dalam pasal 378 KUHP atau Kitab Undang Hukum Pidana tentang penipuan. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektifnya itu meliputi tindakan menggerakkan orang lain, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan juga menyerahkan benda ataupun barang. Sedangkan unsur subjektifnya itu adalah memiliki niat untuk menguntungkan diri sendiri, dan juga tindakan tersebut merupakan tindakan melawan hukum. Upaya pertama yang dapat dilakukan ialah menyiapkan segala bukti. 1. Bukti surat kuasa hukum yang dulu ditandatangani bersama. 2. Bukti pembayaran lawyer fee sebesar 5 miliar berupa struk transfer dan nomor rekening ataupun nota pembayaran. 3. Bukti saksi apabila pada saat itu terdapat saksi. 4. Bukti lain yang memperkuat pembuktian tersebut. Selanjutnya, melaporkan Brad Pitt ke kepolisian atas tindak pidana penipuan. Sebelum jaksa membaca surat dakwaan atau apabila jaksa tidak hadir, sebelum hakim menjatuhkan putusan, Tom Cruise dapat meminta hakim untuk menggabungkan pidana tersebut dengan permohonan ganti kerugian, sebagaimana yang diatur dalam pasal 98 KUHP. Kemudian hakim akan memeriksa dan memutuskan apakah penggabungan tersebut diterima atau ditolak. Ganti kerugian tersebut hanya bersifat material, bukan imaterial. Apabila BP terbukti bersalah, maka hakim akan memutuskan 4 tahun penjara sesuai pasal 378 KUHP serta dakwaan jaksa. Dari perkara tersebut, Brad Pitt menjanjikan akan mengeluarkan Tom Cruise dari tahanan, dan perkara yang disangkakan kepada Tom Cruise akan dihentikan dengan SP3 dalam waktu kurang dari 1 bulan. Dari sini dapat diketahui adanya pelanggaran terhadap kode etik bab 3 yang mengatur mengenai hubungan advokat dengan klien. Pasal 4 poin C dijelaskan bahwa advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Maka Tom Cruise dapat melaporkan atau mengadukan hal tersebut kepada Dewan Kehormatan sebagai pihak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat di tingkat cabang atau daerah untuk mengadili tingkat pertama. Tata cara pengaduan sendiri sudah dijelaskan di pasal 12 kode etik advokat. Selain itu, Brad Pitt juga melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 6, advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan pada huruf A, mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya, huruf D, berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau harkat dan martabat profesinya, dan huruf F, melanggar sumpah atau janji advokat dan atau kode etik profesi advokat. Bahwa Brad Pitt ini selaku advokat dari Tom Cruise mengabaikan kepentingan kliennya, di mana setelah mendapatkan lawyer fee dan penandatangan surat kuasa, Brad Pitt tidak melakukan tugasnya, sehingga tindakan yang dapat dikenakan kepada Brad Pitt itu terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Advokat, dan penindakan ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan sesuai pasal 8 Undang-Undang Advokat. Setelah adanya penindakan, terdapat pemberhentian dari profesinya jika advokat ini terbukti dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih, maupun berdasarkan keputusan organisasi advokat. Hal ini sesuai pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Baik, kesimpulan pendapat hukum dari kami terkait kasus dari Tuan Tom Cruise, yakni yang pertama dapat melakukan upaya litigasi atau melalui pengadilan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua adalah non-litigasi, yakni melalui mediasi atau dilakukan dengan pihak ketiga yang netral dan berwenang guna menengahi permasalahan dari Tuan Tom Cruise dan juga Tuan Brad Pitt secara damai. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.